أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Rio Maulana Official. Kali ini saya akan buatkan satu konten tentang mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membaca atau membunyikan huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar. Apa sih tujuan ilmu tajwid? Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Yang terutama dibahas atau dipelajari dalam ilmu tajwid, hal yang paling penting dipelajari dalam ilmu tajwid yaitu huruf-huruf hijaiyah dalam bermacam-macam harokah ataupun barisannya, serta dalam bermacam-macam hubungannya. Apa sih hukum mempelajari ilmu tajwid? Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembahasan dalam ilmu tajwid: alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, sin, shin, shad, dot, ta, da, ain, ghain, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, ain, lam, hamzah, dan ya. Jika disebut huruf hijaiyah yang 28, maksud ya huruf yang tersebut di atas itu selain huruf alif. Huruf-huruf tersebut semuanya menerima harokat. Ada fathah, ada kasroh, dan domah. Dan yang tidak menerima harokat hanya satu, yaitu huruf alif. La tidak dapat berdiri sendiri. Huruf alif selamanya harus berada di belakang huruf yang lain. Kalau huruf alif diberi harokat seperti a, i, o, maka itu tidak dinamai huruf alif lagi, akan tetapi dinamai huruf hamzah dan kedudukannya hukumnya sama seperti hamzah. Nah, kita masuk ke hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin yang ditandai nun. Tanwin adalah suara nun sukun, bukan nun sukun, tetapi bunyi suara nun sukun yang terdapat di akhir kata benda atau ismun, kata benda. Tanwin merupakan tanda harokat rangkap, misalnya huruf an ditandai dengan fathatain, huruf in ditandai dengan kasrotain, huruf un ditandai dengan domatain. Sedangkan hukum nun mati atau nun sukun ataupun dan tanwin ada 5 macam. Ada ijar halki, ada idgham bi gunna, ada idgham bila gunna, iklab, dan ikhfa. Sebelum kita merangkap jauh,
apa yang dimaksud dengan ijar halki, apa yang dimaksud dengan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, ikhlaf dan ikhfa. Nanti saya akan buatkan videonya tentang ijar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhlaf dan ikhfa. Saya jelaskan secara terperinci dengan maksud dan contohnya agar mudah dipahami bagi seseorang yang baru mempelajari ilmu tajwid. Ini saya sebagai kata pengantar saja untuk permulaan awal YouTube saya dalam membuat video tentang mempelajari ilmu tajwid untuk pemula. Untuk pemula harus mengetahui dasar-dasar ilmu tajwid terlebih dahulu, mengetahui huruf hijaiyah dulu yang ada 28 dan mengetahui apa ilmu tajwid, apa tujuannya, ya kan, apa hukumnya. Nah, di situ karena membaca Al-Qur'an tanpa kita memahami tajwidnya, takutnya kita bacanya tidak sesuai dalam pembacaannya. Maka dari itu saya mengajak pada audiens sekalian untuk yuk bareng-bareng kita belajar ilmu tajwid, karena ilmu tajwid itu sangat penting bagi orang yang gemar membaca Al-Qur'an, sering melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Jangan malu, karena Al-Quran itu suatu petunjuk bagi hidup kita, suatu pedoman buat kita, karena akhlaknya Nabi pun ada di dalam Al-Quran. Gunanya kita bisa memahami ataupun mempelajari ilmu tajwid itu. Nah, maka dari itu yuk kita belajar ilmu tajwid, gak usah malu, karena ilmu Al-Quran itu sangat penting buat kita, karena sebagai penyejuk hati juga bisa menenangkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan membaca Al-Quran itu hati pun menjadi tentram gitu. Intinya seperti itu ya. Nanti saya akan mulai dari hijar halki, kedua idgham bi gunnah, kedua idgham bila gunnah, keempat ikhlaf dan ikhfa, dan lebih banyak lagi seterusnya. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.